Hari ini sudah memasuki minggu pertama di bulan November tahun 2022. Nah, pada video ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai nominal bantuan PKH di tahap 4 dengan aturan-aturan terbarunya dan juga khusus bagi KPM PKH yang memiliki komponen anak balita, kemudian anak sekolah, dan atau yang di keluarganya ada lansia atau disabilitas. Bagi yang memiliki komponen-komponen tadi, hanya yang memenuhi syarat berikut ini yang bantuannya bisa cair di tahap 4 ini. Nah, apa ya syarat terbarunya untuk KPM PKH untuk bisa cair bantuannya di tahap 4 ini? Walaupun mempunyai anak sekolah, anak balita atau lansia, tidak semuanya bisa cair. Nah, apa syaratnya di aturan terbaru PKH? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait mengenai update kabar pencairan PKH tahap 4 di minggu pertama bulan November tahun 2022 ini. Nah, selain itu juga akan saya jelaskan terkait mengenai aturan PKH terbaru di tahun 2022 ini terkait mengenai jumlah nominal bantuan yang diterima oleh para KPM PKH dan juga syarat terbarunya. Walaupun KPM PKH memiliki komponen anak balita, usia dini atau anak sekolah, SD, SMP, SMA, atau dalam keluarganya ada lansia atau disabilitas berat, namun tidak semuanya bisa cair. Nah, yang cair di tahap 4 ini hanyalah KPM PKH yang memiliki komponen yang sudah saya jelaskan lagi, asal syaratnya ini terpenuhi. Nah, kira-kira syarat apa ya yang bisa menentukan faktor cair tidaknya KPM PKH tersebut walaupun punya komponen di tahap 4 ini? Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir, dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, hari ini sudah memasuki minggu pertama bulan November tahun 2022. Tepatnya hari ini hari Jumat ya, di minggu terakhir hari efektif kerja. Nah, kalau besok itu sudah hari Sabtu, kemudian Minggu, 2 hari ini kan merupakan hari libur untuk ya kantor-kantor perbankan, kemudian kementerian atau lembaga negara. Nah, ini kayaknya minim sekali kemungkinan PKH tahap 4 ini akan dicairkan di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, jadi masih ada harapan, kita masih bisa berharap di minggu depan ya semoga sudah bisa diproses. Karena alhamdulillah sudah ada yang cair sih sebenarnya, tapi untuk SDM PKH ya. Jadi kami para pendamping PKH, SDM PKH ini mulai kemarin ini sudah bertahap masuk ke rekening untuk saldo honornya atau gaji ya yang kami terima. Nah, ini tinggal menunggu para KPM PKH dan juga BPNT juga untuk saldo bantuannya semoga secepatnya bisa cair masuk ke kartu KKS merah putihnya. Nah, selain itu kita akan juga tahu sendiri bahwasanya sudah terupdate ya di SIG-NG, sudah bolak-balik saya jelaskan sejak akhir bulan Oktober kemarin itu di SIG-NG di DTKS ini sudah terupdate untuk keterangan PKH triwulan 4 ini sudah muncul di situ, dan keterangannya itu adalah SK. Prosesnya sudah pada SK atau calon penerima bansos. Artinya ini di Kementerian Sosial ini sudah memproses SK para calon penerima bantuan PKH di tahap 4 yang akan cair ini. Nah, apakah di tahap 4 ini pencairannya itu akan
beberapa per termin seperti di tahap-tahap sebelumnya. Ini kayaknya sih sama seperti itu ya. Ada termin 1, termin 2. Jadi tidak serentak semuanya. Jadi harap bersabar ya menunggu info dari pendampingnya masing-masing sampai pendamping mendapatkan namanya SP2D. Nah, selain itu akan saya jelaskan juga dalam video ini terkait mengenai aturan terbaru untuk PKH di tahun 2022 ini terkait mengenai nominal bantuan yang diterima KPM PKH. Kemudian syarat cair tidaknya bantuan PKH. Nah, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan para KPM PKH ini kan cair tidaknya bantuannya ini tergantung dari komponennya. Nah, ternyata walaupun KPM PKH punya komponen misal anak balita atau usia dini, kemudian punya anak sekolah SD, SMP atau SMA, atau dalam keluarganya punya lansia atau disabilitas berat. Nah, ini ternyata tidak bisa memastikan bantuan PKH-nya ini bisa cair. Karena ada beberapa faktor lagi yang menentukan KPM tersebut yang sudah mempunyai komponen anak usia dini atau sekolah atau lansia ini bisa cair atau tidak. Nah, karena ada contoh beberapa KPM PKH ternyata walau dia punya anak sekolah ternyata tidak cair bantuannya. Nah, ini disebabkan karena apa ya? Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui bahwasannya bantuan PKH ini di aturan terbaru 2022 itu tetap ya jumlah nominal bantuan yang diterima itu yang terhitung dalam PKH itu maksimal 4 komponen. Nah, anak usia dini ini maksimal yang terhitung adalah 2 anak usia dini. Jika punya 3 anak usia dini berarti yang satunya nggak terhitung. Kemudian untuk kehamilannya itu maksimal kehamilan yang kedua yang terhitung. Kemudian untuk anak sekolah, nah ini aturan terbarunya itu anak SD, nah setiap jenjang itu maksimal hanya 2 yang bisa terhitung. Nah sebelumnya kan 1, kalau sekarang 2. Misal punya anak SD 3, berarti yang satunya ini nggak terhitung bantuan PKH, hanya 2 yang terhitung. Kemudian SMP dan SMA juga sama, maksimal itu yang terhitung. Kalau sama-sama jenjangnya, misal SMP ada 3, berarti yang hanya 2 ini yang terhitung. Kemudian lansia itu yang terhitung cuma 1, misal punya kakek, ada nenek juga yang usianya minimal 60 tahun. Nah, itu yang terhitung hanya 1 ya, Rp600.000. Kemudian disabilitas berat juga sama, hanya 1 yang terhitung. Nah, Sobat YouTube, jadi untuk maksimalnya juga itu hanya 4 yang terhitung. Misal punya 2 anak balita, 1 anak SMA, 1 lansia, dan 1 SMP. Nah, maka yang tidak terhitung itu ya yang SMP. Karena ini kan 5 berarti komponennya. Berarti hanya 4 yang masuk. 2 anak usia dini, SMA, kemudian yang lansia. Jadi yang paling sedikit ini yang tidak terhitung bantuannya. Nah, selain itu, ada beberapa syarat. Syaratnya juga walaupun punya komponen tapi bisa saja bantuannya tidak cair. Nah, ini karena apa? Misal anak usia dini. Nah, jika NIK atau anak usia dini tersebut belum masuk KK, belum terupdate di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, belum punya akte kelahiran, belum masuk di KK yang terbaru dan belum terupdate di DTKS. Nah, ini bantuannya tidak bisa cair. Misal hanya 1 yang masuk KK, berarti yang satunya nggak ikut. Nah, begitu juga dengan yang anak sekolah. Kalau anak sekolah ini bisa saja NIK-nya ini tidak aktif, perlu diaktifkan kembali di Kependudukan dan Catatan Sipil. Silakan lapor ke desa atau ke kecamatan jika NIK-nya tidak aktif. Kemudian bisa juga anak sekolahnya ini ternyata di dapodik di sekolahnya ini tidak diaktifkan. Nah, tidak diaktifkan, tidak dimasukkan ke data dapodik di sekolah. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jadi langsung sekarang itu langsung otomatis nyambung ya data PKH dengan data di sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dapodik. Kalau di madrasah itu di MIS ya. Jadi pastikan anak Anda yang sekolah ini datanya ini sudah masuk, terupdate, sudah aktif di dapodik atau di MIS. Itu pihak sekolah itu yang tahu ya. Nah, kemudian kalau lansia sama. Jika NIK-nya tidak aktif,
bisa saja karena meninggal, karena sudah punya akte kematian. Nah, itu langsung otomatis langsung hilang dari DTKS dan bantuannya tidak bisa cair. Nah, itu ya Sobat YouTube, beberapa syarat untuk cair tidaknya bantuan PKH walaupun punya komponen anak sekolah, anak balita, atau lansia. Nah, itu tadi yang menjadi syarat. Yang jelas di data kependudukan itu harus sesuai datanya. Nama, NIK, dan juga di DTKS itu sudah harus terupdate juga. Nah, kemudian selain itu data banknya juga tidak boleh berbeda juga ya. Dan anak sekolah khususnya di data Dapodik, data pokok pendidikan di sekolahannya ini harus masuk datanya. Harus terupdate aktif di situ. Kalau tidak masuk terupdate di situ, ya berarti tidak terdeteksi punya anak sekolah untuk KPM tersebut. Nah, itu ya yang menyebabkan bantuannya tidak bisa cair walaupun punya komponen. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.